Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita kembali akan melakukan ngoding bareng untuk melanjutkan website undangan pernikahan online kita. Ya, jadi setelah di ngoding bareng sebelumnya, kita sudah buat beberapa fitur di undangan pernikahannya. Mulai dari bagian hero, kita bikin navbar, lalu kita bikin bagian info. Ya, kali ini kita akan tambahkan lagi supaya undangan pernikahannya semakin lengkap lagi. Ya, penasaran apa yang akan kita tambahkan di video kali ini? Langsung aja kita lihat preview ya teman-teman. Baik, jadi ini websitenya. Di dua video sebelumnya kita udah bikin bagian yang paling atas ini yang kita sebut dengan hero section. Ya, di bawah itu ada bagian info dan juga navbar. Ya, yang navbarnya kita bikin sticky seperti ini. Terus di bawahnya ada info lagi yang lebih detail. Nah, di video kali ini kita akan bikin elemen baru di bawahnya. Yang pertama, ini yang cukup keren nih. Ini yang saya sebut dengan bagian timeline. Atau kalau di navbar ini bagian story teman-teman ya. Dimana di sini kita bisa melihat cerita dari kedua calon mempelainya. Atau perjalanan kisah mereka gitu ya. Yang nantinya kita akan simpan menjadi sebuah timeline. Jadi ada garis dan juga seperti checkpoint atau milestone-nya gitu ya. Kapan mereka pertama kali bertemu, lalu kapan mulai serius, dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman bisa modifikasi sesuai cerita dari masing-masing mempelainya. Ini cukup seru nih bikinnya, karena banyak banget elemen-elemen spesifik yang akan kita buat ya. Seperti ini, yang menarik adalah kita nanti bikin speech bubble ya. Awalnya sebelah kiri, yang kedua pindah ke kanan, yang ketiga pindah ke sebelah kiri, dan seterusnya. Oke, dan di bagian terakhir, kita akan bikin bagian foto galeri. Nah, ini simple aja. Bikinnya gampang banget kalau pakai bantuan Bootstrap. Ya, jadi itu dua bagian yang akan kita buat. Dan dua bagian ini juga kita nanti sudah terapkan responsifnya. Jadi ini akan tetap tampil bagus ketika kita buka di bagian tablet maupun mobile, teman-teman. Ya, jadi kalau kita kecilin, kita lihat dulu di bagian tabletnya ya. Nah, jadi kalau di bagian tablet, teman-teman lihat, untuk bagian story-nya atau timeline-nya, itu ada perubahan. Jadi semua gambarnya pindah ke sebelah kiri. Tadinya kan kiri kanan seperti ini ya. Ketika di tablet, pindah ke bagian sebelah kiri. Jadi, dilihatnya pun lebih enak. Dan kalau kita buka di lebar layar yang lebih kecil, ya di handphone misalnya, nanti gambarnya akan jadi lebih kecil. Sehingga tetap tulisannya kita bisa baca dengan nyaman ya. Itu untuk bagian story. Dan untuk bagian galeri, nanti gambarnya akan menyesuaikan sesuai dengan lebar layarnya. Kalau di mobile, gambarnya satu baris itu hanya satu kolom atau satu gambar. Ketika kita buka di lebar layar yang lebih besar jadi 2, lebih besar lagi jadi 3. Hingga pada akhirnya kalau lebar layarnya lebih besar lagi jadi 4 ya. Tuh, jadi galerinya akan rapi menyesuaikan lebar layar. Itu dia teman-teman ya. Jadi dua bagian yang akan kita buat di episode kali ini. Gimana teman-teman? Penasaran nggak gimana cara bikinnya? Mudah-mudahan tertarik untuk bikinnya. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ngoding barengnya. Halo teman-teman, sorry motong sebentar. Ini Pak Dika dari masa depan ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ngoding barengnya, ini sebetulnya tadinya videonya udah siap di-upload. Tapi selagi nunggu ngupload, itu saya baca-baca komentar dari kalian. Dan menemukan ada 2 komentar yang penting teman-teman. Ini kita lihat ya, ada komentar dari Bang Al 767. Dia bilang katanya, ada beberapa kekurangan di tampilan mobile-nya Pak. Ada scroll ke sampingnya. Makanya kadang ngebug ke samping jadi putih polos. Nah, terus ada satu lagi nih. Dari Di-Lo Gaming. Punten Pak dosen, pas tampilan HP atau tablet itu bisa digeser ke samping. Padahal pas digeser ke samping itu tampilannya hanya blank putih. Semangat Pak, ditunggu part 3. Nah, ini entah kenapa saya nggak sadar dari video pertama dan kedua. Ternyata website kita ada bug-nya ya. Nih, coba ini kita close dulu. Ya, jadi terima kasih kepada Di-Lo Gaming dan juga Bang Al yang udah ngasih tahu bug ini. Mungkin teman-teman yang lain juga pada ngeh ya. Ini kalau kita coba saya close dulu. Nih lihat ya, kalau saya kecilin, begitu kita buka di versi mobile, nih kalau di bagian hero nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita scroll, begitu muncul hamburger menunya. Nah, ini lihat nih teman-teman. Kita jadi bisa geser ke kanan. Nah, ini entah kenapa saya nggak nyadar kemarin ya. Jadi ini geser ke kanan. Harusnya ini nggak ada, ini harusnya hilang. Jadi halamannya hanya persis selebar dari websitenya aja. Nah, jadi ini kita akan benerin dulu sebelum kita lanjut supaya nanti ngelanjutin ngoding barengnya enak gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu kenapa ini terjadi. Ya, kenapa ini terjadi? Karena ada, dugaan saya ada hubungannya dengan ketika kita menggunakan sticky navbar, teman-teman. Tapi, sayangnya saya nggak tahu ini area putih di sebelah sini itu sebetulnya milik siapa. Ya, ini karena kita menggunakan framework, itu biasanya di dalam frameworknya kan CSS-nya sudah tertanam ya. Jadi kadang-kadang kita kesulitan CSS-nya tuh ngasih style untuk elemen yang mana. Ya, dan ini terjadi karena kita ngasih sticky top tadi. Kalau teman-teman masuk ke Bootstrap,
Coba kita buka ya getbootstrap.com, terus kita ke docs. Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita bikin komponen of canvas, nih teman-teman ke navbar, sebelah kiri ada navbar, terus di sebelah kanan lihat ada bagian of canvas. Di sini contoh yang dituliskan di bootstrap-nya itu kalau kita mau bikin off canvas, kita bikinnya pakai kelas fixed top. Sedangkan kita ini pakai sticky top. Nah, jadi kita sebetulnya nggak ngikutin tutorialnya. Kalau kita ganti jadi fixed top, sebetulnya problemnya selesai, teman-teman. Coba ya kita buka codingnya. Kita buka codingnya. Nah, ini dia. Di bagian HTML-nya, teman-teman cari navbar. Scroll. Nah, ini ya ketemu nav. Coba ganti jadi fixed top. Kayak gini. Supaya ngikutin tutorialnya. Sekarang kalau kita kembali ke webnya, ini kita kecilin, terus kita refresh. Ini masih ada kan ya? Masih ada, kita refresh. Nah, hilang teman-teman. Tapi sekarang problem baru muncul. Karena kita kasih fix top, memang ini problemnya udah terselesaikan. Tapi kan navbarnya sekarang ada terus di bagian paling atas. Sedangkan kita kan ngide ya, nggak mau tuh di bagian hero-nya ada navbarnya. Saya pengen navbarnya tuh ada di bawah sini. Makanya kita ubah jadi sticky. Nah, sebenarnya kan kita pengennya sticky aja. Cuman kita harus cari cara buat ngakalin agar jalan di sticky gimana. Nah, kalau kita balik lagi, kita refresh. Ini udah oke. Cuman kalau dikecilin, ya, jadi ada lagi. Nah, ini kita harus ngilangin. Setelah saya cari-cari, jadi problemnya itu gara-gara overflow di bagian sticky-nya. Ya, jadi kalau misalnya kita kasih overflow hidden ketika di tampilan tablet, ini kan muncul hamburger menu ketika di tablet ya, teman-teman. Tuh, ini di tablet. Jadi, scroll ke kanan ini hanya muncul ketika di tablet. Kalau kita kasih overflow hidden ketika di tablet, problemnya juga hilang. Coba jadi teman-teman sekarang ke codingnya lagi, ke bagian style, cari responsif untuk tablet. Jadi masuk ke media query, ya. Scroll, cari ke bagian tablet. Nah, ini di bagian tablet, kita akan kasih di sini aja setelah navbar, kita kasih style untuk sticky top, gini. Overflow-nya kalau bablas gitu ya. Overflow itu kan kalau bablas, kalau tumpah. Kan yang putih tadi itu bablas kan. Kita bikin dia hidden. Gini, oke? Coba kita lihat ya. Sekarang kita balik lagi ke webnya. Ini di bagian tablet. Masih ada ke kanan. Coba kita refresh. Loh, kenapa masih ada? Kayaknya ada yang salah. Loh, kenapa ini jadi sticky bottom ya? Ini harusnya sticky top, teman-teman. Tadi kayaknya kena autocomplete. Coba di refresh. Nah, hilang. Udah tuh, selesai. Kelihatannya. Tapi ternyata ketika kita klik hamburgernya, loh, hilang. Off canvas-nya hilang. Problem baru muncul. Jadi, ini ada yang harus kita lakukan. Kita benar bikin agar ketika di mobile, overflow-nya hidden. Tapi, ketika diklik hamburger menunya, kita harus balikin lagi overflow-nya jadi visible lagi, jadi normal lagi. Jadi, awalnya sticky top-nya hidden, ketika diklik, sticky top-nya visible gitu. Dan ini harus kita lakukan menggunakan JavaScript. Ya, jadi mau nggak mau kita butuh bantuan JavaScript karena ada aksi yang kita lakukan. Klik hamburger menu, kasih property overflow visible. Ya, jadi kita akan butuh bantuan DOM. Kalau teman-teman masih belum paham mengenai JavaScript ataupun tentang DOM, dokumen object model, nanti nggak apa-apa, coba diikutin dulu aja atau diketik dulu aja skripnya. Kalau butuh pemahamannya, kebetulan di channel ini udah ada playlist mengenai JavaScript ataupun DOM. Dan itu menurut saya sangat penting untuk dipahami buat kita yang mau jadi web developer. Kita tulis dulu aja, teman-teman, balik ke bagian index. Kita simpen di paling bawah aja ya. Kita buat tag script baru supaya skripnya ini kelihatan terpisah. Kan kita punya skrip untuk nyimpen library countdown kita. Sekarang kita simpen skrip di bawah sini, bikin tag baru. Gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah menangkap dua elemen yang kita butuhkan. Yang pertama adalah si tombol hamburgernya. Yang kedua, elemen navbarnya, yang sticky topnya. Oke, cara nangkapnya itu gampang aja ya. Kita bikin sebuah variabel, pakai keywordnya const, lalu nama variabelnya sebetulnya bebas, tapi kita cari nama yang masuk akal sesuai dengan nama elemen yang mau kita ambil. Misalnya namanya hamburger gitu. Gitu ya, jadi bikin variabel namanya hamburger yang diisi dengan elemen hamburgernya. Coba kita pastikan dulu elemen hamburgernya itu namanya apa ya. Ini navbar, nah ini dia. Ini adalah tombol hamburgernya. Nanti kita ambil tombolnya pakai kelas navbar toggler ya. Ini kita copy aja, Ctrl C nama kelasnya, scroll ke bawah lagi. Oke.
Kita tulis di sini dokumen titik query selector ya. JavaScript tolong dong cariin saya elemen di dalam dokumen yang nama selektornya titik navbar toggler gitu ya bacanya ya. Jadi nanti JavaScript-nya akan menyeleksi elemen tersebut lalu dimasukkan ke dalam variabel hamburger. Oke, yang kedua kita mau ambil si sticky top-nya. Sticky top gitu ya. Nulisnya sama, JavaScript tolong carikan saya elemen yang nama selektornya sticky top. Ya, nama kelasnya ini. Oke, ini ngambil dari navbar kita tadi yang ini. Oke, sip. Kalau udah, sekarang kita kasih aksinya. Ketika hamburgernya diklik, ya kita tulisnya gini. Hamburger, kalian bisa tulis pakai add event listener. Ketika kita kasih sebuah event, atau ketika browsernya mendengarkan sebuah event, eventnya apa? Kita bisa kasih klik. Ya, eventnya bisa macam-macam ya, bisa klik, bisa double klik, bisa mouse over, mouse out, dan lain sebagainya. Tapi kita butuhnya klik. Kalau tombolnya diklik, jalankan fungsi berikut ini, gitu nulisnya. Kita pakai callback function, ini menggunakan function expression, kasih titik koma. Apa nih yang mau kita lakukan ketika tombolnya diklik? Kita pengen si sticky top-nya, gini, kita kasih overflow visible. Jadi cara ngasihnya itu kita tinggal kasih titik style, kita kasih CSS pakai JavaScript, nama propertinya adalah overflow, kita timpa atau kita isi dengan visible. Gitu ya. Jadi ini cara kita buat ngasih CSS tapi pakai JavaScript. Kita coba. Sekarang kita kembali ke sini, kita refresh. Oke. Di awal udah hilang bener. Ketika diklik, nah muncul. Tadi kan ini nggak muncul ya. Mantap tuh. Jadi yang tadinya overflow-nya hidden, sekarang jadi overflow-nya balik lagi ke awal jadi visible. Apakah udah selesai? Ternyata belum teman-teman ya. Kenapa? Karena lihat nih, ketika kita close, muncul lagi. Ya, kenapa? Karena kan balik lagi. Overflow-nya visible lagi ya. Muncul dong. Jadi gimana cara ngilanginnya? Kita balikin lagi ke hidden. Ketika off canvas-nya hilang. Nah gitu ya. Jadi logikanya dibalik. Kalau tadi ketika tombol hamburger diklik, sekarang ketika tombol close yang diklik. Nih, ini. Ya, jadi kalau kalian mau, kita bisa cari tombol close-nya. Ya, coba cari mana tombol close. Di sini tombol close itu akan muncul ketika, nah ini dia, button close. Kita coba ya. Jadi bisa kita copy aja sebenarnya. Kita bikin di bawah sini. Kita ambil dulu si tombolnya. Const button close gitu ya. Kita copy aja. Copy dokumen query selector titik btn dash close gitu ya. Coba pastiin lagi, takutnya salah. btn close, benar. Sip. Ketika tombolnya nanti diklik, kita balikin. Ini ganti, bukan hamburger lagi, tapi btn close. Ketika tombol diklik, jalankan fungsi sticky top kita ganti dengan hidden lagi. Ya, overflow-nya ganti hidden lagi. Coba. Kembali ke sini, kita close dulu, kita refresh. Awalnya nggak ada, klik hamburger, muncul, klik tombol close, hilang. Mantap ya. Apakah sudah selesai teman-teman? Ternyata masih belum ya. Kenapa masih belum? Karena untuk menghilangkan off canvas ini ada dua cara. Yang pertama klik tombol close. Yang kedua klik dimanapun di luar off canvasnya. Jadi di sini bisa nih. Kalau saya kliknya di sini, muncul lagi. Ya karena kita cuman ngasih aksi ketika tombol close diklik. Kalau tombol close-nya diklik aman. Klik hilang tuh. Tapi kan kita bisa aja ngeklik di luar. Ini muncul. Gimana caranya? Nah sebenarnya kita bisa tangani lagi ketika kita nggak ngeklik off canvas-nya. Nah tapi untuk mempermudah, kebetulan Bootstrap punya caranya. Nah caranya gini, teman-teman balik ke dokumentasi Bootstrap. Sekarang kita lihat di bagian off canvas di sebelah kiri. Off canvas. Terus di sebelah kanan nih teman-teman lihat di paling bawah ada via JavaScript. Ya, coba diklik. Ini untuk melakukan manipulasi terhadap off canvas tapi pakai JavaScript, bukan pakai kelasnya Bootstrap. Nih, kalau kita scroll ke paling bawah, ada cara untuk kita ngasih sebuah event ketika antara off canvas-nya muncul atau off canvas-nya hilang. Jadi sebetulnya tadi kita bisa lakukan pakai cara ini juga untuk yang tombol hamburger diklik. Nah kita coba ya. Ini teman-teman bisa copy semua, tapi karena tadi kita udah punya elemennya, kita nggak perlu tangkap lagi. Jadi kita cuma butuh yang ininya aja nih.
add event listener hidden BS of canvas. Atau bahkan kita bisa ambil ininya aja nih. Hidden BS of canvasnya aja. Ini kita copy, kita ganti kliknya. Gitu. Jadi ketika off canvasnya ngumpet. Kapan off canvasnya ngumpet? Kalau kita klik tombol close atau kita klik di luar dari off canvasnya. Sehingga ini harusnya kita ganti nih. Bukan lagi tombol close, tapi kita ambil elemen off canvasnya. Kebetulan off canvasnya ada di sini nih. Nih, jadi kita bisa ambil elemen yang nama kelasnya off canvas. Coba ya. Ini kita ganti aja jadi off canvas. Ini juga off canvas. Ya, jangan lupa ini juga kelasnya titik off canvas. Jadi kalau off canvas yang ngumpet, sticky top-nya kasih hidden. Coba save dulu, balik ke sini, kita kecilin, refresh, awalnya hilang, klik hamburger menu muncul, klik di luar, aman ya. Sekarang coba kita klik tombol close, aman. Sekarang harusnya ini udah nggak ada masalah ya, semuanya udah aman. Ya itu dia caranya. Ini kalau teman-teman mau pakai punyanya Bootstrap juga bisa ya. Kita nggak pakai lagi klik, tapi ini bisa kita pindahin aja ke atas. Alt atas. Ini kita ganti jadi off canvas. Terus kliknya kita ganti jadi show. Sebenarnya ada dua. Ada show, ada shown. Ada hide, ada hidden ya. Kalau show itu ketika mulai muncul. Jadi pas di awal muncul langsung lakukan ini. Kalau kita pakai shown, ketika selesai munculnya, jadi animasinya udah beres, ini baru dijalankan. Nah, kita pengennya ketika awal, jadi show. Ini ada di sini penjelasannya kalau teman-teman lihat. Ya, ada show, ada shown, ada hide, ada hidden. Kalau tadi benar kita butuhnya hidden, karena nanti kalau hide, telat dia munculnya. Nanti kita coba ya. Sekarang kita cobain lagi, balik ke sini, kita refresh, kita klik, tuh aman ya. Semuanya sama. Bawahnya juga udah nggak ada scroll. Nih kalau kita kasih shown, ini error nih. Lihat ya. Ketika kita klik, telat tuh. Kelihatan nggak? Jadi dia telat. Karena nunggu selesai dulu, baru kita kasih visible. Gitu. Jadi ini benar kita kasihnya pas show. Nah ini juga sama, pas selesai. Kalau kita kasihnya hide, ini juga aneh. Lihat ya, ini kita refresh. Ini aman, tapi ketika kita close, lihat nih. Tuh, hilang dulu, baru ngumpet. Kita pengennya beresin dulu animasinya, berarti hidden. Gitu. Ya, kita dibantu pakai kelas punya Bootstrap. Dan kalau udah gini, berarti kita nggak butuh lagi nih hamburgernya. Boleh dihapus aja. Karena aksinya dilakukan bukan ketika hamburger diklik lagi, tapi udah pakai off canvasnya Bootstrap menggunakan JavaScript. Ya, silakan di save. Ini udah aman semua. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Jadi sekarang kalian bisa lanjutkan lagi ngoding barengnya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah notice ada bug di sini. Nanti kalau teman-teman menemukan ada bug yang lain, jangan ragu juga untuk tulis di kolom komentar di bawah. Oke, silakan saya kembalikan lagi ke Pak Dika di masa lalu. Oke teman-teman, langsung aja kita akan membuat bagian pertama untuk episode kali ini, yaitu bagian timeline atau kita sebutnya di sini bagian story ya. Dia akan kita simpan di bawah sini. Jadi nanti idenya kita akan bikin sebuah garis yang menandakan perjalanan dari si kedua mempelai ini ya. Nanti dari perjalanan ini masing-masing kita punya seperti checkpoint lah gitu ya. Misalnya pertama kali ketemu, terus berkenalan, terus tunangan misalnya sampai akhirnya menuju ke pernikahan. Nah, nanti timeline itu akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama tadi ada garisnya, terus yang kedua ada gambarnya sebagai simbol dari masing-masing checkpoint tadi. Terus nanti di sebelahnya ada panel penjelasannya. Misalnya cerita tentang pertama kali ketemunya kapan, terus kok bisa ketemu gitu ya. Dalam kalimat-kalimat atau paragraf singkat. Ya, jadi ini cukup keren bagiannya dan cara bikinnya juga cukup tricky dan menarik ya. Jadi kalau sudah siap, silakan teman-teman buka kembali foldernya, lalu kita buka di dalam kode editornya ya. Seperti biasa, workflow saya itu bukannya lewat command prompt agar kita bisa panggil kode spasi titik. Sudah terbuka, ini index dan juga stylenya ya. Mari kita arahkan ke bagian paling bawah dulu. Nah ini ya, ini adalah section terakhir yang kita buat untuk info ya. Nah, ini info. Sekarang kita akan bikin di bawahnya sebuah section baru teman-teman. Kita bikin section yang nama ID-nya
Kita kasih story misalnya ya. Story dan juga kelasnya story. Ya, jadi section tanda pagar story titik story. Ini otomatis akan membuat ID dan juga kelas ya saat kita pencet tab. Nah, ini kenapa nama ID-nya story dan kenapa kita butuh ID? Kalau teman-teman ingat, kita sudah punya navbar yang udah kita siapin sebelumnya. Di sini mengarah ke tanda pagar story. Jadi ini nanti kalau kita klik, halamannya langsung akan pindah ke elemen yang memiliki ID story gitu ya. Ini udah kita siapin, jadi ada info, story, gallery, RSVP, dan gifts gitu ya. Jadi nggak perlu kita ubah-ubah, tinggal kita sesuaikan aja. Oke, balik lagi ke section kita. Seperti biasa kita buat dulu bagian headings-nya ya. Kayaknya tiap bagian tuh punya headings-nya sendiri. Headings tuh yang ini teman-teman. Ada informasi acara, terus ada acara pernikahan. Yang secara umum dia punya ada judulnya dan penjelasannya. Nah, tapi untuk story ini, saya akan bikin penjelasan singkat di atas judulnya, penjelasan detail di bawah judulnya seperti ini. Oke, jadi bikinnya kayak gini. Kita tulis dulu kontainernya seperti biasa, ya, supaya berada di tengah. Kita kasih titik kontainer, terus di dalamnya kita bikin barisnya, kita tulis row, titik row, yang nanti supaya semua elemennya berada di tengah, ingat kita punya justify content center, ya. Di dalamnya kita butuh sebuah kolom yang jika di medium itu lebarnya 8 gitu ya. Dan jika lebih kecil lebarnya 10. Jadi saya tulis call 10. Jadi pada saat dibuka di handphone nggak terlalu mepet ya. Silakan pencet tab. Oh ya, satu lagi saya pengen semua tulisan di dalamnya itu rata tengah. Jadi langsung aja kita kasih text center. Sip, tinggal di dalamnya kita bikin. Yang pertama adalah tagline lah ya, atau penjelasan singkat dari sectionnya. Kita bikin pakai span aja. Misalnya saya tulisnya gini, ini kan untuk cerita kita gitu ya. Bagaimana cinta kami bersemi. Silakan teman-teman cari tagline yang sesuai. Baru di bawahnya ada judul utamanya. Kita kasih H2 sama seperti section yang lain. Misalnya apa nih? Kita kasih boleh our story, boleh cerita kami misalnya ya. Silakan aja. Terus di bawahnya pakai paragraf, ini penjelasan yang lebih lengkap. Ya, misalkan ini adalah cerita dari mulai awal kami bertemu sampai saat ini misalnya ya. Silakan aja. Atau saya tulis pakai lorem aja lah ya, supaya kalian bisa merangkai sendiri kata-katanya. Kita kasih 15 kata aja, kayaknya cukup ya, nggak usah terlalu panjang. Mari kita lihat dulu hasilnya di save. Terus kita ke browser, coba kita refresh, lihat di bawah. Nah ini ya, jadi di atasnya judul utama dan judul lengkap ya. Oke, kita style dulu sedikit ya, sebelum kita masuk ke bagian yang paling serunya. Kita style satu-satu, pertama saya mau style si H2-nya dulu ya. Karena H2-nya ini style-nya udah ada, kita pinjem style dari section yang lain. Oke, masuk ke style teman-teman, klik style, teman-teman akan scroll ke atas ke bagian home ya. Nah ini, kita sudah punya ada home H2, ada info H2. Dimana kita kasih warnanya pink, tulisannya Sacramento, fontnya besar, dan bold. Tinggal kita kasih koma di sini, kita mau ikutan untuk story kita. Gitu. Story spasi H2 ya. Coba kita lihat dulu. Refresh. Sudah ya, aman. Baru sisanya ya, sisanya kita tulis di bawah aja. Walaupun sebetulnya mirip-mirip dengan yang lain ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita tulis manual. Kita mulai dari si story-nya dulu. Ya, ini udah paling bawah, hati-hati nyimpennya sebelum media query kita. Kita bikin story, ini si sectionnya dulu ya, sectionnya. Supaya kita punya padding atas bawah, kita kasih padding top 10 rem, padding bottom 8 rem. Supaya nanti ada jaraknya, sehingga kalau kita klik story, nah nyangkutnya di situ enak ya. Karena kalau nggak kita kasih padding, nanti terlalu mepet. Info, story, asik ya, sip. Berikutnya untuk tagline-nya yang di atas judulnya. Yang ini nih. Ya, kita kasih story span. Pertama kita bikin tulisannya huruf besar semua dulu. Text transform uppercase. Lalu kita kasih warnanya abu-abu ya. Kita kasih 666 aja. Gini, terus kita kecilin fontnya. Font size-nya kita bikin 0,9 rem. Nah, itu kecil aja. Sama paling terakhir kita kasih letter spacing ya. Letter spacing 1 pixel. Supaya berjarak. Nah, gitu. Oke. Paling kita turunin sedikit lah ya. Kita turunin. Kita kasih margin bottom 1 rem. Coba kita lihat. Oh, dia nggak mau karena
dia displaynya adalah inline. Coba kita bikin dia block dulu. Display block. Oke. Nah, sip ya. Jadi sekarang sudah ada jarak, aman. Berikutnya, ini sudah paragraf ya. Kita kasih berarti story di bawahnya. Paragraf. Ini ukurannya kita kecilin ya. Font size kita bikin 1 rem aja supaya nggak segede itu. Lalu kita bikin tipis. Font weight 300. Nah, oke ya. Cukup. Ini untuk judulnya. Berikutnya, nah ini kita bikin timeline-nya nih di bawah. Mari kita bikin struktur dari HTML-nya dulu. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan bikin beberapa komponen, tapi sebelumnya kita harus punya row dulu ya. Jadi kita tutup setelah row heading-nya, berarti di sini ya. Atau biar gampang sih gini aja. Klik, jadi tahu tutupnya di mana. Di bawahnya kita bikin row, lalu kolom. Nah ini kolomnya nggak akan saya kasih responsif, jadi saya akan bikin dia 1 kolom aja. Karena nanti responsifnya akan saya atur lewat CSS aja. Kita atur sedikit demi sedikit lewat media query. Gitu. Karena akan banyak sekali style yang akan kita simpan di dalamnya. Ya, kita bikin 1 kolom aja. Yang di dalamnya, setiap ceritanya atau setiap checkpoint yang tadi saya bilang, itu akan kita masukkan ke dalam sebuah list item. Jadi 1 cerita, 1 LI. Nah, untuk bikin itu jelas kita butuh UL dulu ya. Kita punya UL. Ini nanti kita kasih nama UL-nya dengan kita kasih kelas timeline supaya nanti kita akan memberikan garis di tengah halamannya di UL-nya. Berikutnya baru kita bikin LI-nya. Nah, lihat nih, di dalam LI-nya ada banyak elemen yang akan kita buat. Yang pertama adalah gambarnya. Jadi kita bikin div aja. Kenapa pakai div? Nggak pakai IMG? Karena nanti gambarnya akan saya simpan di dalam background. Ya, tapi nanti belakangan lah ya. Jadi nggak akan jadi image, tapi jadi background image. Kita kasih kelas, ini namanya timeline image. Oke, itu elemen yang pertama. Terus yang kedua, kita butuh panelnya. Jadi kita bikin div yang nama kelasnya timeline panel. Nah, ini untuk nyimpen ceritanya. Kalau ini gambarnya, ini ceritanya. Yang di dalam panelnya ada beberapa elemen juga nih. Saya bagi menjadi bagian heading untuk nyimpen judul dari ceritanya dan juga tanggalnya. Misalkan ketemuan. Nanti ingat nggak nih ketemuannya kapan? Pertama kali ketemu itu adalah judulnya. Kapannya itu adalah waktu ketemunya. Jadi kita punya 2. Yang pertama misalkan apa nih? Pertama bertemu gitu ya. Yang kedua, kita kasih span aja tanggalnya. Misalnya 1 Juni 2000 ya, tahun 2000. Ini saya sedang mengira-ngira juga nih, ini pertama ketemunya kapan? Yang saya ingat Juni 2000 ya, tanggalnya nggak pasti sih, biarin lah. Ini cuma contoh aja ya. Berikutnya adalah penjelasannya. Ya, kita mau simpen ke dalam. Oh, sorry teman-teman, ini harusnya di dalam panelnya kita punya div lagi tadi, salah ya. Ini kita punya kelas namanya heading. Ini lupa, saya simpan ke dalamnya. Makanya tadi agak bingung karena di sini atau kita kasih timeline deh ya, biar semuanya namanya sama, nanti panggil CSS-nya gampang. Timeline heading, satu lagi div yang nama kelasnya timeline body. Nah, ini buat tulisannya. Jadi di dalam panel ada 2 div. Ya, di dalam bodinya ini cerita tentang gimana pertama kali ketemunya. Kita bikin pakai paragraf, saya tulis lorem aja ya. Saya kasih misalkan 15 kata lagi. Jadi silakan diganti aja ceritanya. Oke, ini jadi sekali lagi kita lihat kita punya row, kolom, UL, terus gambar. Nanti kita siapin placeholder-nya dulu, tempat kosongnya dulu aja. Terus panel ya, panelnya ada 2 bagian, ada heading, ada body. Oke, mantap. Kita lihat dulu hasilnya, jangan lupa di save dulu. Nah, kayak gini. Nanti coba kita style supaya jadi keren ya. Satu dulu, nanti kalau misalkan kalian punya ceritanya banyak ya, tinggal duplikat LI-nya. Copy LI-nya kayak gini, tinggal ganti isi ceritanya. Kita style satu dulu ya. Oke teman-teman, nah ini seru nih ya. Kita mulai dengan membuat garis tengah timeline-nya dulu. Oke, jadi garis tengah nanti di sini kita akan bikin persis di tengah-tengah halaman. Maka nanti garisnya akan relatif terhadap lebar dari halaman. Ini gampang, kita tinggal kasih position absolute. Terus left-nya kita kasih 50% aja ya. Kita mau bikin dulu si timeline-nya. Untuk ngasih style buat UL-nya, timeline, titiknya kita ilangin, kan ini ada titiknya. Jadi kita nggak mau pakai list style. Teman-teman tinggal kasih list style none.
Kita kasih padding, atas bawahnya 1,4 rem, kiri kanannya 0. Terus nanti kita kasih margin top aja biar nggak terlalu mepet ya. 1 rem, dan kita kasih position relative. Oke, kita lihat dulu. Udah ya, jadi agak turun dikit. Berikutnya, garisnya itu akan kita bikin sebagai pseudo elemen dari si timeline-nya. Supaya nanti ceritanya semakin panjang, garisnya ngikutin tambah panjang. Gitu. Jadi, kalian nggak perlu mikirin lagi garisnya kalau cerita checkpoint kalian tuh panjang. Kita simpan di pseudo elemen before aja. Jadi, timeline, .2.2 before. Kita kasih kontennya kosong, ya, kutip-kutip. Supaya kita bisa kasih dimensi. Kita kasih topnya 0, bottomnya 0. Supaya tarik-tarikan. Jadi nanti akan selalu memenuhi tingginya. UL-nya makin panjang, maka garisnya makin panjang pula. Ya, kita kasih positionnya absolute. Gini, lebar dari garisnya 1 pixel aja. Kita bikin width 1 pixel. Ini kalau kurang tebal, teman-teman tambahin aja. Kita kasih background color abu-abu muda aja ya. Kita kasih CCC. Kita refresh. Nah, di sini ada garisnya. Kita tinggal simpan ke tengah. Ya, karena dia udah pakai position absolute, kita tinggal kasih left 50%. Maka dia akan berada di tengah. Nih, sip. Udah pasti persis di tengah karena dia cuma 1 pixel ya. Nggak perlu kita tarik ke kiri. Cukup. Berikutnya, kita masuk ke setiap LI-nya. Nah, ini yang cukup tricky teman-teman. Banyak sekali elemen yang harus kita buat. Satu-satu dulu. Kita mulai dari si LI-nya dulu ya. Timeline LI. Kita bikin nanti setiap LI-nya tuh ada jarak. Supaya nggak terlalu mepet, kita kasih margin bottom 1,5 rem. Terus kita kasih position relatif. Karena nanti di dalamnya kita mau bikin yang namanya speech bubble. Nah, itu yang bikin tricky ya. Oke, terus berikutnya. Nah ini, kita akan bikin si timeline LI ini punya pseudo elemen before dan after. Yang displaynya tabel. Supaya nanti seolah-olah ada elemen di belakang LI-nya yang perilakunya seperti tabel. Nanti kita lihat ya. Kita bikin dulu aja. Kita kasih timeline before dan timeline LI after. Kita kasih displaynya. Oh, sorry dulu. Kalau pakai before after, jangan lupa kita kasih konten kosong. Kalau memang nggak mau diisi apa-apa, tapi ingin jadi sebuah elemen. Dan kita kasih display table. Nah, supaya dia collapse table-nya setiap LI, kita butuh seperti float, kita harus kasih clear dulu ya. Cukup kita kasih untuk si after-nya aja. Jadi kalian kasih gini, titik timeline, LI after, kita kasih clear both. Nanti kita akan coba ya, ketika nanti elemennya udah pada jadi, coba kita ilangin style ini supaya tahu efeknya apa. Ya, sekarang tulis dulu aja. Kalau kita lihat hasilnya, nggak akan terjadi apa-apa karena masih belum kelihatan. Sekarang strukturnya udah kita siapin ya untuk si UL-nya dan LI-nya. Sekarang kita mulai masuk ke masing-masing elemen di dalamnya. Mulai dari si image-nya dulu ya. Di bawahnya kita bikin titik timeline, LI di dalamnya, lalu div di dalamnya yang kelasnya image, timeline dash image. Kita mau bikin sebuah elemen yang lebar dan tingginya misalnya 160 pixel. Height-nya juga 160 pixel. Terus kita kasih position. Oh, kita kasih background color dulu supaya kelihatan ya. Kita kasih background color CCC aja supaya sama-sama warna garisnya ya. Terus kita kasih position absolute. Position absolute. Terus kita simpan ke tengah. Left-nya 50%. Nah, kalau ini harus kita tarik ya karena ada dimensinya nih. Kita lihat dulu ya. Harusnya dia geser. Nih, harusnya ada kotak persis di garisnya. Tinggal kita bikin dia bulat dulu. Kita kasih border radius 50% supaya jadi bulat. Dah, tinggal kita tarik 50% ke kiri. Gimana caranya? Kita udah tahu dari video sebelumnya, kita tinggal transform. Translate X minus 50%. Jadi udah didorong ke kanan, ditarik lagi ke kiri setengahnya. Jadi sekarang 50% kan di sini. Kita tarik ke kiri. Nah, ini pasti sekarang persis di tengah. Nah, sekarang kita akan coba masukin gambar ke dalam sini ya. Nah, cara masukin gambar ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa simpannya di dalam elemennya aja. Kan setiap checkpoint itu punya gambar yang beda-beda ya. Kalian bisa kasihnya lewat CSS, tapi nanti kalian harus punya banyak selektor. Tergantung selektornya yang mana. Tapi biar gampang, kita kasih di sini aja ya. Pakai style inline seperti ini. Kita kasih background image. Gitu, kita langsung kasih URL.
Nah, ini silakan siapkan dulu gambarnya. Saya punya, ini contoh aja satu gambar. Misalnya kita pertama kali ketemu tuh waktu SMA gitu ya. Saya punya gambar SMA seperti ini. Coba kita panggil ya. Kita panggil di sini, berarti URL-nya masuk dulu ke img/, kita pilih gambarnya. Gambarnya nggak usah terlalu besar teman-teman, karena kita akan hanya simpan ke buletan ini aja ya. Kita refresh. Nah, itu udah ada, tapi kan nggak kelihatan ya, gambarnya terlalu besar dari buletannya, makanya kita harus style dulu. Jadi udah, URL-nya udah masuk, tinggal kita ganti. Masuk lagi ke CSS-nya, kita atur di bawah sini lah ya. Kita kasih background size dulu, supaya memenuhi kita kasih cover. Oke, kita lihat. Nih, kita kasih cover. Terus usahakan supaya si gambarnya itu punya fokusnya di tengah. Jadi kita geser supaya posisinya berubah ya. Jadi kita kasih background position center. Nah, kayak gini cukup ya. Ini ceritanya. Paling satu lagi kalau mau teman-teman kasih aja background repeat ya. Supaya nggak berulang, kita kasih no repeat. Sip. Ini contohnya, ceritanya nanti untuk gambar berikutnya kita coba pakai gambar placeholder lah. Ini hanya buat ngasih tahu kalian kalau menyimpan gambarnya caranya seperti ini. Itu untuk gambarnya. Sekarang kita beranjak ke bagian panel, teman-teman ya. Kita atur agar si tulisan ini masuk ke dalam sebuah kotak yang akan kita sebut dengan panel. Balik ke CSS-nya, kita scroll, kita buat selektor baru, kita kasih nama timeline, LI, lalu timeline panel. Oke. Kita bikin supaya lebarnya itu nanti responsif ya. Kita bikin dia width-nya 40% dari lebar UL-nya ya. Atau lebar halaman lah. Supaya nanti pada saat kita kecilin di responsifnya itu nggak terlalu susah. Nah, ini kita bikin float-nya left default-nya. Supaya nanti kita bisa timpa ketika checkpoint yang genap. Karena kita punya banyak checkpoint nih. Checkpoint genap itu maunya di sebelah kanan. Jadi buletannya semua di tengah, tapi cerita pertama di kiri, cerita kedua di kanan, cerita ketiga di kiri, dan seterusnya. Kita bikin semuanya left dulu, nanti untuk setiap LI yang genap, kita kasih kelas tambahan, supaya floatnya gantian jadi kanan. Kita kasih border, 1 pixel, solid black. Oh jangan black ya, abu-abu aja lah, biar sama garisnya. Kita kasih paddingnya 2 rem, supaya nggak terlalu mepet tulisannya ke garis. Posisinya kita kasih relatif. Karena kita akan bikin speech bubble ya. Nanti yang agak tricky itu speech bubble ya. Baru kita kasih border radius supaya kotaknya tumpul. Ini nggak usah gede-gede. Kita kasih berapa? 5 pixel aja ya. Nah ini silahkan. Ini selera aja ya teman-teman. Kurang gede misalnya 8 boleh. Nanti dia semakin tumpul. Oke, sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengennya gini juga boleh-boleh aja ya. Karena sebenarnya kita juga udah bisa mengasosiasikan bahwa si kotak yang pertama bertemu ini pasti nyambungnya ke gambar yang di sini. Nah, tapi saya mau ngide supaya nanti ada segitiga di sini. Kayak balon kata gitu ya, atau speech bubble. Supaya nunjukin bahwa benar-benar panel yang ini korelasinya dengan gambar yang di sebelah kanannya. Nanti cerita kedua, panelnya sebelah kanan, speech bubble-nya di sebelah kiri. Ya, itu mungkin yang akan bikin sedikit merepotkan, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita akan bikin speech bubble-nya atau segitiganya itu sebagai pseudo elemen lagi. Ya, jadi kita bikin si panelnya punya before dan after. Kita kasih timeline, LI, timeline panel, kita kasih before ya. Ini, pseudo elemen before, seperti biasa, konten, kutip-kutip, lalu kita bikin positionnya absolute ya. Atau kita kasih displaynya inline block dulu deh. Kita kasih inline block supaya dia berada di inline, tapi bisa kita atur dimensinya. Block, terus posisinya juga kita bikin absolute, supaya bisa diatur top left bottom right-nya. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, kita kasih dimensi aja ya. Kita kasih width-nya 20 pixel, height-nya 20 pixel, ini nanti kita hapus lagi. Cuma supaya kelihatan aja. Terus kita kasih background color-nya, misalnya warna abu-abu begini. Nah, teman-teman bisa lihat dia ada di sini kan. Ini saya mau bikin dia di sebelah kanan. Nah, supaya ada di kanan, kan sebetulnya kita bisa kasih right-nya 0 ya. Jadi dia pindah ke kanan. Dan untuk membuat segitiganya sebetulnya caranya macam-macam. Kita bisa bikin pakai cara seperti ini. Nanti kita rotasi, ya misalkan kita rotate, transform, rotate 45 derajat. Kan dia nanti muter gitu ya. Terus kita simpen di belakang elemennya. Kebayang nggak? Jadi misalkan ini kita kasih Z indeksnya -1. Nanti dia ada di belakang. Tinggal kita geser sedikit ke kanan. Berarti kan ini kita kasih minus aja. Berapa? 10 pixel. Nah kan gitu ya.
Lalu panelnya kita kasih background. Tapi backgroundnya harus sama persis dengan background halamannya. Gitu. Jadi kita kasih background color FFF atau white lah, sama. Nah gitu kan. Paling kita turunin dikit, kita turunin topnya. Misalnya berapa? 30 pixel? Oh kurang ya, 80 pixel karena dia topnya ternyata dari sini. Nah gini, atau kita gedein ya, gedein dikit. Ini 30, 30, ini 15. Supaya setengahnya. Nah ini berarti kurang naik ya, kita kasih 70. Gimana? Segini cukup lah ya. Tinggal kita bikin supaya backgroundnya putih. Sekarang kan nggak kelihatan tuh. Kita kasih border. Border 1 pixel, solid, CCC juga. Supaya sama dengan warna border yang ini. Nah, tapi dengan melakukan ini, kesulitannya adalah bordernya kelihatan di sini. Karena dia ngumpet di belakang. Nah, kalau teman-teman mau pakai cara ini, harusnya nggak pakai border. Tapi dikasih warna yang solid, sehingga warnanya sama dengan yang segitiganya. Nah, makanya saya mau pakai cara yang lain nih. Caranya kita mau kasih pakai bordernya aja. Jadi nggak pakai background color. Ini lihat teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Triknya adalah kita kasih dulu border top. Kita kasihnya satu-satu. 15 pixel, solid, transparan. Jadi yang atasnya transparan, yang kirinya ada warnanya, border left 15 pixel, solid, CCC, abu-abu ya. Yang kanannya border right, nggak ada dimensinya atau nggak ada garisnya, tapi dia solid, CCC. Border kirinya, border bawahnya 15 pixel, solid, tapi transparan. Nah ini jadi segitiga tadi dibentuk menggunakan border yang kita mainkan dimensinya. Lihat nih ya. Begitu kita refresh, jadi tuh segitiganya. Tinggal kita tempelin ke kanan seperti tadi. Ya, caranya kita kasih topnya, berapa tadi? 80 pixel. Right-nya minus 15 pixel. Tinggal, nah ini triknya. Kita akan bikin satu elemen lagi, satu pseudo elemen yang ukurannya sedikit lebih kecil dari segitiga ini dan berada persis di atasnya. Jadi nimpa segitiganya. Ya, kita lihat gini caranya. Saya anggap sebagai foreground-nya si segitiga. Jadi kita kasih timeline, LI, timeline panel, ini after. Dan juga kita kasih kontennya kosong, positionnya absolute, display-nya inline block, sama gitu. Sekarang kita mainin bordernya, coba di copy aja lah ya, supaya nggak diketik manual, di copy, tapi dimensi dari bordernya sedikit berbeda. Kita kurangin 1 pixel, yang ini 14, yang ini 14, yang ini 14. Dan warnanya putih. Nah, lihat nih ya. Akan ada, oh nggak kelihatan ya, kalau kita kasih warnanya, misalnya jangan putih, kita kasih warnanya hitam dulu deh. Kita kasih hitam. Oh, ada di sini ya. Sekarang kita tempelin persis di segitiga kita. Kita kasih 80-15 di sini. Kan pasti nimpa kan? Nah, tapi gimana kalau kita mundurin sedikit? Topnya kita tambahin jadi 81. Right-nya kita kurangin 2 pixel. Jadi dia geser ke kiri sebanyak 2 pixel. Lihat nih, kalau saya refresh, mundur tuh. Sehingga kalau ini kita ubah jadi putih, jadinya kayak gitu. Ya, jadi seolah-olah seperti panahnya ke sini, tapi sebenarnya ini ada dimensinya. Ya, ini kalau kita zoom, kayak gitu tuh. Ya, boleh lah ya buat ngakalin ya. Gitu teman-teman. Mantap ya. Ini untuk satu buah timeline. Oke, kalau teman-teman tadi senangnya pakai cara yang mana, boleh ya. Boleh pakai cara yang border transparan, atau boleh pakai cara transformasi dari sebuah kotak. Sekarang kita coba bikin checkpoint berikutnya. Balik lagi ke HTML-nya, kita akan bikin LI berikutnya ceritanya ya. Ini kita copy aja. Simpen di bawahnya. Kita simpen di bawahnya. Coba kita sekarang lihat dulu hasilnya ya. Nah, ini ada di bawah. Tapi saya pengennya bikin panel kedua tuh kotaknya ada di sebelah kanan. Ya, kita ganti gambarnya dulu deh. Sekarang buat ganti gambarnya saya mau pakai layanan placeholder ya. Sebenarnya ada yang namanya Unsplash It ya. Teman-teman bisa ke Unsplash It. Oh, sekarang berubah jadi Pick Some Photos untuk dapetin gambar. Misalkan kita pengen gambarnya ukurannya 300 x 300 ya, kita tinggal copy aja. Taruh di sini. URL
Pick some photos kita bikin 300 kali 300. Nanti gambarnya tuh ngambil ya. Oh, berarti ini ceritanya ketemunya di konser gitu ya ceritanya. Nggak tahu ini, soalnya random. Kalau saya refresh juga dia ganti lagi tuh. Anggap aja saya ambil dulu dari sini ya. Terus apa? Misalkan ini mulai serius. Ya, atau apapun ya. Silakan kalian ganti tulisannya. Misalkan 1 Januari 2005. Ya, loremnya ganti supaya terlihat lebih random. Lorem 18. Nah, gitu ya. Tadi saya pengennya dia di sebelah kanan. Caranya gini. LI yang ini mau saya kasih sebuah kelas. Namanya timeline. Atau sebenarnya namanya bebas ya. Timeline inverted. Jadi dia kebalikannya gitu. Supaya apa? Supaya saya bisa timpa floatnya. Saya mau ambil si panel ini. Teman-teman bisa copy yang ini. Kita simpan di bawah. Nih. Saya mau ambil UL yang nama kelasnya timeline. Lalu LI di dalamnya yang punya kelas. Tambahin titik di sini. Jangan pakai spasi. Timeline inverted. Gitu. Jadi cariin LI yang punya kelas timeline inverted, lalu timeline panel di dalamnya kita bikin floatnya right. Gitu. Jadi sekarang yang kedua kalau kita refresh, pindah tuh. Sebenarnya udah selesai. Tapi lihat, ini yang bermasalah. Speech bubble-nya jadi di kanan. Kan kita pengennya di sini ya, di kiri. Ini harus kita benerin. Nih, makanya tadi saya bilang agak tricky karena banyak yang harus kita benerin. Oke, sekarang yang dibenerin ada 2 kelas ini ya. Before dan after. Kita ambil yang before dulu. Kita copy segini. Kita simpan di bawahnya. Tapi sekarang LI-nya yang timeline inverted. Gitu. Tinggal kita ubah posisi-posisinya aja sebenarnya. Kita ubah border left width-nya. Supaya ngebalik panahnya ya. Width-nya jadi 0. Terus right-nya ini diduplikat aja, Alt Shift bawah. Jadi 15 pixel. Ini kebalikannya dari yang ini. Nih, kebalikannya dari yang ini. Tadinya 0 jadi 15, tadinya 15 jadi 0. Dah, sekarang coba kalau kita lihat. Tuh, jadi ngebalik panahnya ya. Tinggal nanti benerin yang satu lagi. Tinggal posisinya. Kita simpan ke sebelah kiri. Kita kasih left-nya minus 15 pixel. Supaya ke kiri. Terus right-nya auto. Jadi dia ke kiri itu. Ya, tinggal yang ini kita pindahin juga. Silakan di copy. Ganti jadi after. Oke. Untuk yang ini juga sama ya. Kita tinggal copy. Kita sesuaikan. Tadi kan width-nya jadinya 14. Kalau kita samain sama yang atas, left-nya jadi 13. Ya, sama sama ini nih. Right jadi left. Lebarnya atau tebelnya 14. Nih, sama. Sekarang kalau dilihat, nah begini teman-teman ya. Lumayan lah ya ngakalin tuh. Jadi ini ke kiri, ke kanan. Gimana? Mantap ya? Kalau mau nambahin satu lagi sebagai contoh, boleh ya. Ya, sekarang kita copy lagi. Ini kita tutup dulu, di copy. Tapi ingat, karena ini yang ketiga, kita nggak butuh timeline inverted. Ya, yang ganjil nggak usah dikasih. Terus ganti aja. Pick sum-nya, ini kalau nggak kita ubah dimensinya, dia akan nyari gambar yang sama. Kita ambil 1 pixelnya, nambah aja gini. Supaya gambarnya beda ya. Karena kalau di refresh, ini gambarnya beda. Tapi kalau dimensinya sama, dia akan nyari gambar yang sama. Tuh, sama ya. Jadi biar beda aja ini, akalin gini. Oke, kita ganti misalkan apa nih? Berikutnya ke tunangan gitu misalnya. Tunangan. Sudah, loremnya ganti lagi biar nggak terlalu terlihat sama ya. Lorem 20. Oke. Tuh ya, jadi sekarang silang-silang begini bagus. Gimana menurut teman-teman? Oke lah ya. Silakan kalau mau ditambahin checkpoint berikutnya, tambahin lagi LI, jangan lupa dikasih kelas timeline inverted-nya. Oke, sekarang ini baru bagus kalau kita lihat di versi desktop ya. Ini oke. Tapi ketika kita kecilin, nah ini jelek banget tuh. Ya di sini oke lah ya, di desktop oke, di sini masih oke. Nah di sini udah mulai ngaco, tuh apalagi di sini.
Kita akan benerin supaya terlihat bagus di semua lebar layar. Mari kita bikin bagian media query-nya. Silakan teman-teman ke bagian style, kita ke media query. Untuk yang extra large ke atas kayaknya udah oke ya. Ini nggak usah kita bener-benerin ya, karena ini udah bagus sampai sini udah bagus. Nggak apa-apa. Kita benerin di bagian laptop. Mulai dari laptop ya. Kita simpan di sini. Awas hati-hati jangan keluar dari kurung kurawal yang terakhir ini. Kita akan benerin supaya garisnya sekarang jadi di sebelah kiri. Nggak ada lagi kiri kanan, semuanya di sebelah kiri, ngejejer. Jadi gambar dulu, baru di sebelah kanannya panelnya. Ya, kita pindahin garisnya dulu. Kita kasih titik timeline before ya. Garisnya itu tadi kita simpan di before. Pindahin, kalau kita kasih left-nya 0, itu kan mepet kiri banget ya. Kita kecilin dulu. Nah, ini ya. Ini kan kalau kita bukanya di 992 tuh di sini nih. Kalau di sini masih oke lah ya. Sini masih oke, sini nah udah jelek tuh. Jadi garisnya di sini, nanti gambarnya ada di sini. Oke, kita jangan terlalu mepet ya. Kita kasih 60 pixel lah. Jadi geser kanan, nah baru di sini buletannya. Sip. Berikutnya apa lagi? Berikutnya si gambarnya. Kita kasih timeline. Lalu LI, timeline, image ya. Ini gambarnya. Gambarnya kita geser ke kiri ya. Kita kasih left-nya 15 pixel. Coba kita lihat. Nah, udah ke kiri, tinggal kita tarik ke kanan. Kita kasih margin left aja. Margin left 45 pixel. Nah, gitu. Mau dikecilin nggak gambarnya? Nggak usah lah ya. Masih tetap gede nggak apa-apa. Nanti di dimensi yang lebih kecil aja kita kecilin ya. Paling kita kasih topnya aja deh. Topnya 16 pixel ya. Kita turunin supaya turun dikit. Baru sekarang panelnya. Kita kasih timeline LI titik timeline panel. Nah, untuk panelnya saya mau bikin lebarnya itu agak responsif ya. Kita kasih width-nya itu kita kalkulasi. Kita hitung 100% dikurangi 200 pixel. Supaya nggak fix. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita kecilin dia ngatur tuh. Jadi nggak selalu sama. Terus semua kita paksa supaya float-nya right. Jadi semua ke kanan. Nah, jadi kayak gini. Ya, oke lah ya. Nanti ini kan jelek, kita bikin jadi lebih kecil aja. Tapi yang penting di sini dulu nih. Sekarang semua space bubble-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Ya, kita ambil yang ini aja nih. Kita copy yang ini nih. Nanti timeline inverted-nya kita hapus. Karena ini akan berlaku untuk semuanya. Ya, di bawah sini, setelah timeline panel, ini timeline inverted-nya hapus. Border left width-nya kita kasih 0. Border right width-nya kita kasih 15 pixel lagi. Ini ditimpa ya. Left-nya minus 15, right-nya auto. Jadi semua ke kiri tuh ya, semua ke kiri. Untuk yang before-nya tinggal yang after-nya. Di copy aja, simpan di bawahnya, ganti after. Sekarang kita atur 0, 14, 13 ya. Kita lihat. Oke, semua sudah ke kiri, mantap. Ini udah. Nih, tinggal benerin yang ini nih. Ini bulatannya harus kita kecilin. Kita kecilinnya di versi, coba di tablet ya. Kalau di tablet kita kecilin dulu image-nya. Image. Nah, ini ya. Image kita copy, kita simpan di bawah di sini. Image-nya kita bikin width-nya. Tadinya kan 160, coba kita bikin 100 aja ya. Ini kita lihat. Kalau kita kecilin, nah, jadi kecil gitu. Terlalu kecil ya. Coba kita bikin jadi 100 berapa? Tadi kan 160 ya. 140 aja deh. Yang penting nggak overlap. Nah, gitu aja ya. Dari sini ke sini. Tinggal kita benerin kalau kecil banget nih di sini. Sini udah oke. Kalau kecil banget ya. Berarti di ukuran mobile di sini. Kita kecilin jadi ini copy dulu ya. Copy ke sini. Jadi berapa? 80? Ininya aja nih kita benerin panelnya. Panel. Kita kasih, ini saya scroll dulu ke atas. Timeline, LI, timeline, panel. Kita kasih width-nya, kita kurangin ya. Berapa? 70% kali. Gitu ya. 70%, tapi ini kanannya terlalu mepet ya. Kita geser ke kiri deh. Kita transform aja ya. Transform, translate X, minus 20 pixel. Nah gitu. Terlalu mepet, 10. Kita kasih minus 10.
Atau lebarnya kita kurangin 65. Nah, gitu aja cukup ya. Oke deh, cukup. Tinggal kita benerin panahnya, naikin sedikit. Panahnya itu kan timeline LI, timeline panel before ya. Before, bener nggak? Before ini kan? Ya betul. Kita kasih topnya 30 pixel, afternya juga. Nah, tapi ingat afternya tuh beda 1 pixel. After 31. Ya, cukup ya. Mantap teman-teman. Sini oke. Sini oke. Sini oke. Nah, loh kok kucing. Ya, itu jadi bagian story ya. Sudah mantap. Silakan seperti yang saya bilang tadi, kalau checkpointnya nambah, tambahin lagi aja. Dan bagian terakhir untuk episode kali ini adalah gallery. Nah, ini seru nih. Ini bikinnya juga nggak terlalu susah. Kita akan manfaatin responsif dari Bootstrap-nya supaya kita nggak terlalu banyak ngasih style nantinya ya. Kita bikin di bawah sini struktur HTML-nya dulu ya. Kembali ke HTML-nya. Kita scroll. Ini kita rapin dikit. Hapus. Kita simpen di bawah sini ya. Kita bikin section baru yang ID-nya gallery, kelasnya gallery. Oke, sip. Apa nih isinya? Seperti biasa, container, heading dulu ya. Atau kalau mau kalian copy juga boleh lah ya. Copy aja Pak. Siap. Kita copy yang ini nih. Ya, dari story kita copy karena sama aja. Beda isinya aja. Simpan di dalam kontainer, tinggal tulisannya. Apa nih? Tagline-nya apa? Memori. Kisah kami. Cie. H2-nya tulisannya galeri foto. Ya, paling tinggal deskripsinya lah ya. Silakan dicari aja. 10 kata misalnya. Nanti ada di bawah sini. Oke, untuk section gallery supaya kita bisa lihat perbedaannya antara story dan gallery, kita akan kasih background yang sedikit lebih gelap aja ya. Jadi mari kita style dulu bagian headingnya. Masuk ke style. Kita nitip style lagi ya. Kita nitip satu lagi. Scroll ke paling atas. Cari di bagian home. Nah, ini kita nitip di sini 1. Koma titik galeri H2 ya, supaya ininya berubah. Berikutnya kita copy bawahnya. Sebenarnya kalian kalau mau titip di story juga bisa sih. Misalnya mau di sini gitu ya. Story, koma, titik, galeri. Boleh juga. Story span, kita kasih koma, titik, galeri, span. Scroll lagi. Story P, koma, nitip, galeri, P gitu. Supaya berubah semua. Sehingga stylenya konsisten. Nah, paling kita mau timpa si galerinya, sectionnya. Nih, ya, kita timpa di paling bawah. Scroll. Waduh, ini kebanyakan elemen tadi ya. Gak apa-apa lah. Kita kasih galeri yang background color-nya apa nih? Kita kasih ini aja deh, F5 ya. F5. Yang penting beda aja. Tuh ya. Jadi kelihatan beda section tuh. Ini kan hitam banget, putih banget. Sekarang agak abu-abu. Ya, selera aja. Silakan kalau kalian mau ganti juga boleh. Ganti pink, Pak. Nah, silakan ya. Pakai pink. Pinknya tapi tipis banget gitu. Boleh ya. Oh. Silakan aja. Pokoknya selera. Saya balikin ke F5 aja. Dah, ini untuk headingnya cukup. Tinggal galerinya. Nah, sekarang saya mau nyiapin satu foto dulu, teman-teman. Nanti untuk foto yang lain kita pakai placeholder yang sama, tapi saya mau kasih tahu gimana cara bikin fotonya. Jadi nanti ceritanya gini, saya akan nampilin foto-foto di sini dalam bentuk thumbnail. Jadi kecil aja. Yang nanti fotonya bisa saya klik sehingga keluar yang namanya lightbox. Jadi kita punya 2 buah foto. Satu untuk thumbnail, satu untuk ukuran yang besarnya gitu ya. Nah, jadi ceritanya di folder image-nya nanti teman-teman silakan siapkan satu folder yang tulisannya atau nama foldernya gallery. Terus di dalamnya ada satu folder yang namanya thumbnail. Ini ceritanya saya ambil satu foto aja ceritanya. Silakan teman-teman cari foto yang bagus. Biasanya ini dipakai untuk nampilin foto-foto pre-wed atau foto-foto kenangan-kenangan masa lalunya gitu ya. Ada 2, ada yang ukurannya besar. Ini contohnya seperti ini. Ini yang dimensi utuhnya gitu. Ini saya bikin ukurannya kalau teman-teman mau sama. Yang besarnya itu dimensinya segini. 1200 x 768.
Ya, saran saya nggak usah terlalu besar-besar. Biasanya kan fotonya diambil dari kamera DSLR yang ukurannya gede banget, jangan ya. Silahkan dikecilin aja, segini cukup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saran saya teman-teman crop fotonya sehingga dimensinya jadi lebih kecil. Siapin di dalam folder thumbnail. Saya udah siapin cropannya seperti ini contohnya. Ya, tinggal dikasih dimensinya kalau mau sama ukurannya 400 kali 533. Ini harusnya 400 juga nggak apa-apa lah ya. Pokoknya jangan terlalu besar. Orientasinya portrait. Sebenarnya kalau mau landscape juga nggak masalah sih. Cuman saya memutuskan pengennya portrait gitu. Ya, jadi siapin gambarnya dulu. Kalau sudah, struktur foldernya juga udah disesuaikan, galeri, thumbnail, baru kita siapkan HTML-nya. Balik ke codingnya, kita ke HTML dulu. Saya akan bikin row baru di bawah sini ya. Tutup dulu supaya tahu mulai dari mana. Di sini ya, kita bikin row. Nah, supaya langsung responsif dan kita nggak banyak ngatur-ngatur media query di CSS-nya, kita langsung kasih responsifnya bootstrap di sini. Jadi saya mau bikin ketika ukurannya besar, sampai dengan medium, saya pengen bikin row-nya punya kolom, ketika di medium, 3. Gitu. Jadi saya atur grid-nya di sini. Ketika lebih kecil, ketika di ukuran small di tablet, saya mau bikin row-nya, kolomnya ketika di small, 2. Jadi pas dikecilin, tadinya 3 kolom, jadi 2. Nanti kalau misalkan menurut teman-teman 3 ini terlalu besar, kita bikin untuk yang large, 4 misalnya. Nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Dan kalau udah dibukanya di handphone, saya pengennya 1 kolom. Di row, call, 1 gitu ya. Kalau kita nggak pakai breakpoint, ini untuk handphone. Jadi pas di handphone, ukurannya cuma 1 kolom. 1 baris, hanya 1 foto. Ini 1 baris, 2 foto. Ini 1 baris, 3 foto. Sip. Baru kita bikin kolomnya. Jadi kolomnya cukup call aja, nggak perlu pakai breakpoint ya. Paling kita kasih margin topnya 3 gitu ya, supaya nanti kalau udah lebih dari 1 baris, nggak terlalu mepet atasnya ya. Nah, di dalamnya, ini untuk 1 gambar, kita punya 2 sumber ya, thumbnail dan juga ukuran utamanya. Jadi saya punya tag A, yang pertama ya, agar gambarnya mengarah ke gambar utama. Jadi kalian simpen gambar utamanya di sini. Ambil image, masuk ke galeri, ambil yang utamanya. Gini. Biasanya saya pasangkan namanya sama gitu ya, supaya nanti kalian nggak bingung. Jadi 1 PNG akan berpasangan dengan 1 PNG yang ada di dalam folder thumbnail nanti. Ya, jadi ini gambar ukuran besar. Di dalam A-nya baru kita kasih image yang mengarah ke thumbnail. Jadi IMG, galeri, thumbnail, 1. Gitu ya. Jadi ini yang gede, ini thumbnail. ALT-nya jangan lupa dikasih penjelasan gambarnya. Ya, silakan tulis saja. Dan untuk kelasnya, ini kita pakai kelasnya Bootstrap. Pertama kita bikin image-nya fluid supaya responsif. Terus kita bikin width-nya memenuhi kolomnya. Jadi width-nya 100% dan saya pengen sudutnya tumpul. Gitu. Jadi supaya nggak perlu pakai CSS. Mari kita lihat dulu. Sudah di-save, kita refresh. Nah, sekarang ada gambarnya tuh. Waduh, gede banget ya. Karena kolomnya baru 1 ya. Kolomnya baru 1, kalau kita duplikat, ini contohnya aja ya. Saya blok ALT shift bawah 2 kali, 1, 2, nanti jadi 3 kolom tuh. Ya, aman ya. Kalau saya klik, muncul gambar besarnya. Oke? Nah, tapi untuk gambar berikutnya, seperti biasa kita mau pakai unsplash lagi. Ini saya undo aja, undo. 1 kali undo-nya, ini paling kita ganti jadi unsplash lagi tadi ya. Oh, bukan unsplash, ini nih, pick sum. Ini untuk yang ukuran besar, berarti ukurannya berapa tadi? 1200 kali 768 gitu. Untuk yang thumbnailnya, ini berapa tadi? 300 ke 400 ya. 2. Gitu aja. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat, kita refresh. Udah ada gambarnya, ini untuk 2. Nah, sekarang biar gampang ngasih gambar yang berbeda, kita juga bisa kasih ini nih. Kalau teman-teman lihat, di sini kita bisa kasih ID-nya. ID-nya berapa gitu. Jadi pick sum, photos, ID-nya dulu. Kita kasih ID 1 gitu. Atau kita kasih ID-nya mulai dari 200 lah ya. Sebenarnya bebas aja sih. ID ke 200. Ini. Daftar gambarnya ada di sini teman-teman. Kalau pengen gambar yang spesifik ya. Ini ID-nya 0, ini ID-nya 1, dan seterusnya. Ya biar nggak pasaran saya ngambilnya ID-nya yang jauh gitu. Coba kita lihat dulu. Waduh, ini gambarnya kita ganti aja deh. 300. Ya sebenarnya apapun lah ya. Ini kalau kita klik, masuk ke sini tuh. Ini gambar aslinya. Ini yang sudah di crop. Tapi kan kita nggak mau sebesar ini ya. Kita maunya banyak gitu. Ini kita duplikat aja. Ctrl C.
Ctrl V, ini kita ganti 301, 301. Ctrl V lagi, 302. Ini kita bikin beberapa lah ya. Ctrl V lagi, ini 303. Sekarang harusnya ada 4 fotonya. Loh, ini nggak ada. Kenapa ini tidak ada? Oh, berarti habis ya. Kalau 304 ada nggak? Berarti cuma ada 3. Oh, ada tuh. Kalau 304 ada. Nah, tapi ini kan gambarnya jadi ngejejer semua ya. Harusnya padahal ini tuh hanya ada 3 aja. Nah, ini ada yang salah nih. Kelihatannya ada yang salah. Kita lihat. Kayaknya saya kurang. Ah, ini harusnya calls, teman-teman ya. Salah nih. Calls. Kurang S. Ya, kalau ini call bener. Karena ini satu kolom. Kalau ini kolomnya banyak. Satu baris berapa kolom? Kolom yang jamak. Kita lihat. Refresh. Nah, 3 tuh ya. Sip. Gimana menurut teman-teman? Kalau di large, cukup nggak? Ini kan kalau kita kecilin, medium tuh sebenarnya ini nih. Ini medium. Kalau small, 2. Nah, ini small. Kalau extra small, 1. Ini udah bener tuh. Udah bagus. Tapi menurut teman-teman ini kegedean nggak? Nih, kalau kegedean tambahin aja di sini. Row, calls, LG, berapa? 4 gitu. Jadi kalau di large, 4. Nih, kayak gini. Kalau di medium, jadi 3. Small 2, extra small 1 ya. Ini oke lah ya. Sip teman-teman, ini dia kalau mau bikin galerinya. Sekarang kalau misalkan teman-teman pengen, kalau gambarnya nggak ngepas, nggak mau di kiri gini, kita bikin supaya di tengah juga bisa ya. Kita kasih aja justify content center. Jadi dia ke tengah. Tuh. Jadi kalau ada 6, yang 2 di tengah. Coba kita tambahin 1 lagi. Duplikat, kita kasih 305. Ada nggak kalau 305? Nah gitu ya. Mantap nggak? Cukup lah ya. Ini untuk galeri mantap. Paling terakhir supaya lebih keren tadi. Kan nggak mau nih kalian kalau diklik, buka gambarnya terus back gitu ya. Gimana kalau kita tambahin yang namanya lightbox? Supaya nanti pas diklik ngezoom gitu gambarnya. Gimana caranya? Sekarang kita butuh bantuan sebuah library. Sebenarnya library untuk lightbox nih banyak banget teman-teman ya. Coba googling aja Bootstrap 5 lightbox. Nah dia akan ada. Saya biasanya pakai yang atas nih. Karena makainya paling gampang. Jadi tolong dicek. Takutnya teman-teman nonton video ini di masa yang akan datang. Ini library-nya udah berubah atau bahkan udah nggak ada. Jadi tolong dicek ya. Tapi nggak usah khawatir. Pasti masih banyak lagi library yang lain yang cara pakainya juga gampang. Ini cara pakainya gampang banget ya. Coba diklik nih yang paling atas. Dari TRVSWGNR ya. Susah banget bacanya. Kita install dulu. Cara installnya bisa pakai npm atau pakai cdn. Ya kita pakai yang cdn aja. Yang gampang-gampang. Jadi silakan dikopikan bagian scriptnya, lalu katanya simpan setelah JavaScript-nya Bootstrap, berarti di akhir. Ya ini di-copy, buka HTML, scroll ke paling bawah. Nah ini JavaScript Bootstrap-nya, jadi boleh disimpan di bawah sini, boleh, atau disimpan di bawah sini juga boleh. Setelah countdown, ya kita simpan sini aja. Save. Dah, berikutnya apa? Udah, option. Kita cari examples. Nah ini katanya. Jadi nanti hasilnya tuh kayak gini. Ada gambar thumbnail kita yang kalau diklik, nah muncul begini. Caranya gampang banget. Kita tinggal nambahin atribut di HTML-nya data toggle lightbox. Terus kalau mau tambahin data caption, udah deh. Ya kita coba copy aja nih. Ini kita copy. Kita simpan ke gambar kita. Jadi simpannya di A-nya ya. Simpannya di A-nya. Nah ini dia. Simpan aja di sini, kita paste. Coba kita jalanin ya. Kita balik ke sini, kita refresh, klik. Nah ini mantap tuh. Jadi cara nge-close-nya tinggal close ini. Kita nggak pindah ke halaman seperti ini. Ini kan belum ditambah ini. Klik. Nah ini pindah ke sini. Harus di back. Nah nggak gitu ya. Jadi caranya gitu. Tinggal gampang tambahin data toggle sama data caption. Biasanya data captionnya sama dengan judul gambarnya. Jadi tinggal di copy aja. Tuh, jadi samain. Supaya nih kalau di refresh, diklik, ada tuh judulnya. Nah, tapi saya mau tambahin supaya lebih keren. Kalau saya mau ke gambar berikutnya, ini kan caranya gini, close, klik. Nah, supaya saya nggak perlu nge-close, di sini ada caranya untuk bikin galeri. Kalian tinggal tambahin atribut data galeri untuk setiap gambarnya. Nih, tambahin ini. Nama galerinya bebas, asal semuanya sama. Kalau kalian mau kategoriin semuanya sama. Jadi caranya gini, kita kasih di sini data gallery, gitu, ya, data gallery. Terus tulis aja misalkan my
gallery. Nah, ini semua harus kita copy ke setiap gambarnya. Ya, silakan di-copy aja. Cari A-nya di sini. Kita ganti jadi Sandika Nova 2 misalnya yang ini. Paste lagi jadi Sandika Nova 3. Pokoknya harus sama dengan captionnya ya. Mari kita samain dulu. Kita paste. Ini 4, ini 4. Kita paste lagi. Ini 5. Ini 5. Terakhir yang ke-6. Ini 6. Ini 6. Dah ya. Save. Sekarang kita refresh halaman kita. Kita klik. Nah, ada panahnya sekarang tuh. Mantap ya. Kita tinggal next. Oh, ini karena terlalu besar gambarnya ya. Next. Tuh, keren. Mantap sekali teman-teman. Itu dia untuk bagian galeri kita. Oke teman-teman ya, jadi itu dia 2 bagian yang sudah kita buat di episode kali ini. Gimana menurut teman-teman? Mudah-mudahan hasilnya menurut teman-teman itu menarik. Karena tadi cukup seru juga ya kita bikin bagian timeline dan juga bagian galeri. Ya kalau misalkan teman-teman punya ide untuk fitur-fitur apa yang akan kita tambahkan di episode ngobar berikutnya agar website undangan pernikahan kita lebih lengkap lagi, silakan tulis aja sarannya di kolom komentar di bawah. Ya, dan jangan lupa silakan modifikasi websitenya sebagus mungkin, kreasikan undangan online-nya sesuai dengan style teman-teman masing-masing. Silakan pamerin di sosial media, jangan lupa tag saya ya. Udah di Instagram, di Twitter, di LinkedIn, di TikTok, dimanapun silakan tag saya supaya saya bisa lihat hasil kreasi teman-teman semua. Oke, jadi mungkin itu aja untuk episode ngoding bareng kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di ngoding bareng berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.